Keesokan harinya, Darmo, Slamet, Mbah Purwo, dan kedua muridnya kembali ke gunung, tempat di mana Darmo akan melakukan pertapaan. Sebelum petang, kelima orang tersebut sudah tiba di sana. Azan maghrib berkumandang. Darmo dan Slamet meminta izin kepada Mbah Purwo untuk sholat terlebih dahulu. Mbah Purwo mengiyakan. Sementara ia dan kedua muridnya masuk dulu ke lokasi melewati gerbang utama. Selepas sholat, Slamet pun meyakinkan sekali lagi atas niat Darmo mencari pesugihan itu. "Mo, yakinkan hati dulu, jangan sampai kamu menyesal nanti," kata Slamet. "Aku udah mantep, Met. Jika jalan ini salah, aku akan berdoa agar diampuni kesalahanku. Yang aku pikirkan sekarang adalah nasib Asih, Dewi, dan si cabang bayi, supaya mereka bisa hidup bahagia selepas ini. Udah itu aja," ucap Darmo. Mereka berdua akhirnya menyusul Mbah Purwo. Mbah Purwo sendiri sudah menunggu di jalan setapak di mana itu merupakan trek menuju ke arah puncak. Mereka berlima akhirnya melanjutkan perjalanan sebelum kumandang azan Isya terdengar. Memang saat itu, lokasi gunung tengah ramai pengunjung. Namun untuk petilasan yang akan digunakan Darmo Betapa sudah disterilkan. Juru kunci sudah menutup akses pengunjung ke petilasan itu. Mungkin itu adalah permintaan dari Mbah Purwo. Tiba di petilasan, Mbah Purwo mengeluarkan sejumlah barang yang akan digunakan untuk ritual, termasuk sesajen yang sudah disiapkan sebelumnya. Digelarlah sebuah tikar yang mirip dengan tikar yang kerap digunakan untuk memakamkan jenazah. Pun demikian dengan dupa, kemenyan, minyak candu, aneka kembang, dan keris pusaka milik Mbah Purwo diletakkan di atas tikar itu. Mbah Purwo kemudian duduk, kemudian memejamkan mata sambil melipatkan kedua tangannya di depan dada. Mulutnya mengeluarkan sejumlah mantra. Tak lama kemudian, angin ribut datang. Pohon-pohon besar di sekeliling mereka berjejit seperti akan tumbang. Namun angin ribut itu langsung berhenti setelah Mbah Purwo menyudahi ritual dan memanggil Darmo untuk duduk di sampingnya. Mbah Purwo mendekati telinga Darmo dan membisiki isyarat sesuatu. Kepala Darmo mengangguk, memberi isyarat apa yang Mbah Purwo katakan kepadanya. "Saat saya tinggal, nanti saya kesini lagi sebelum subuh," kata Mbah Purwo. "Ya Mbah, doakan saya agar mendapat restu," ucap Darmo disusul anggukan kepala Mbah Purwo. Mereka berempat lantas turun meninggalkan Darmo sendirian di petilasan itu. Tiba di pelataran bawah, Mbah Purwo mengajak untuk beristirahat menunggu selesainya pertapaan Darmo. Tepatnya di satu bangunan yang cukup besar di lokasi gunung itu. Slamet yang penasaran kemudian melemparkan beberapa pertanyaan kepada Mbah Purwo. Mohon maaf Mbah, saya mau tanya, apa Darmo nggak apa-apa ya ditinggal sendirian? Takutnya kenapa-napa atau mendapat gangguan," ucap Slamet. "Kamu nggak perlu khawatir, penunggu petilasan sudah mengizinkan," kata Mbah Purwo. Cukup lama akhirnya mereka menunggu Darmo bertapa. Kedua murid Mbah Purwo memutuskan untuk tidur terlebih dahulu, sementara Slamet dan Purwo tetap terjaga. Sekitar pukul 12:30 malam, angin ribut itu datang kembali. Mbah Purwo kemudian berdiri dan berjalan menjauhi bangunan. Slamet mengikuti langkah Mbah Purwo. "Saya akan menunggu," ucap Mbah Purwo sambil matanya mengarah ke arah petilasan yang tengah digunakan Darmo bertapa di gunung itu. Tak lama kemudian, muncul sebuah kilatan cahaya berwarna kemerahan dari langit dan seperti menuju untuk mendarat ke arah petilasan itu. Slamet pun terkaget. "Apa itu Mbah?" kata Slamet. "Sudah waktunya dia bertemu,"
kata Mbah Purwo tanpa menjelaskan secara rinci maksud perkataannya. Slamet pun hanya terdiam. Di dalam hati, ia hanya berharap tidak terjadi apapun kepada sahabat karibnya itu. Masalahnya, jika terjadi sesuatu kepada Darmo, maka Slametlah orang pertama yang akan menyesal karena sudah menyarankan Darmo untuk menemui Mbah Purwo. Pukul 3 menjelang subuh, Mbah Purwo mengajak Slamet dan kedua muridnya untuk menemui Darmo. Di perjalanan menjemput Darmo, Slamet merasakan aura berbeda dengan saat pertama kali mengantarkan Darmo ke Patilasan beberapa jam lalu. Suara-suara aneh terdengar di telinganya. Suara cekikikan, auman, dan banyak lagi. Suara yang Slamet dengar bak tak pernah hilang dalam ingatannya adalah suara gaib yang mengisyaratkan bahwa Darmo kelak akan menjadi salah satu penghuni di gunung itu. Temanmu gak akan bisa pulang. Suara itu terus terngiang di pikiran Slamet hingga sampai mereka berempat tiba di Petilasan. Melihat Darmo masih tetap duduk bersila, membuat hati Slamet tenang. Apa yang ia dengar di perjalanan tadi ternyata tidak terbukti. Awalnya Slamet mengira jika Darmo akan menumbalkan nyawanya sendiri dan mati saat menjalani ritual. Mbah Purwo lantas mendekati Darmo yang duduk bersila membelakangi mereka. Beberapa menit ia berdiri di belakang Darmo sebelum membangunkan Darmo dari pertapanya. Diambillah lipatan kain mori putih yang sudah disediakan sebelumnya di atas tikar. Mbah Purwo lantas membungkus sesuatu yang ada di depan Purwo. Mata Slamet terhalangi dengan tubuh Darmo yang masih diam duduk bersila, sehingga tak jelas apa yang telah dibungkus oleh Mbah Purwo. Darmo seperti terkena serangan asma saat dibangunkan. Nafasnya tersendat-sendat. Tubuhnya tergeletak dengan posisi kaki yang tetap bersila. Slamet secara refleks menghampiri Darmo dan meluruskan kakinya. Sementara Sudi dan Wahyu, murid Mbah Purwo, mengangkat tubuh Darmo untuk kembali didudukkan. "Minum, haus aku mat," lirih Darmo. Tak banyak lama, Slamet kemudian mengambilkan air teh yang sudah dibungkus menggunakan plastik di tas kecilnya. Memang air teh itu sudah ia siapkan sebelumnya untuk Darmo. Diminumkannya air teh tersebut. Nafas Darmo masih tersendat-sendat. Baju Darmo basah kuyup karena keringatan. Setelah sedikit sadar, Darmo diminta untuk duduk di sebuah akar pohon sebelah kanan. Sementara Mbah Purwo dan kedua muridnya membereskan peralatan yang digunakan Darmo untuk bertapa. Setelah semua selesai, Mbah Purwo langsung mengajak untuk turun. Karena kondisi Darmo yang masih belum stabil, Slamet dan Sudir akhirnya menuntun Darmo. Tiba di bawah, Mbah Purwo kemudian menemui juru kunci untuk berpamitan pulang. Di jalan pulang, tepat di dalam mobil, tiba-tiba Darmo hilang kesadaran. Tubuhnya lemas terkulai. Karena saking paniknya, akhirnya Darmo dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat. Tiba di UGD, ia langsung diperiksa oleh perawat dan dokter jaga. Sementara Slamet mengisi beberapa formulir untuk pendaftaran pasien. Setelah beres memeriksa, dokter mengatakan jika kondisi Darmo baik-baik aja. Ia hanya dehidrasi dan terlalu kelelahan. Beberapa jam kemudian, setelah diberi makan dan infus, dokter sudah memperbolehkan Darmo pulang tanpa harus rawat inap. Sementara Slamet kebingungan karena tidak memiliki uang untuk membayar rumah sakit. Akhirnya Slamet menemui Mbah Purwo yang menunggu di salah satu kantin rumah sakit untuk mencoba meminjam uang. "Mbah, saya tuh nggak pegang uang sama sekali. Darmo juga kayaknya nggak pegang uang. Mbah ada uang nggak ya? Saya pinjam dulu untuk bayar rumah sakit, nanti saya ganti," kata Slamet. Mbah Purwo tiba-tiba tertawa ngakak. Ia menyodorkan tas milik Darmo.
Slamet diminta untuk membawa tas itu kepada Darmo. Nanti suruh Darmo buka tas itu. Pindah Mbah Purwo. Slamet lantas mengambil tas itu dan kemudian kembali menemui Darmo yang masih terbaring di UGD. Mo, ini tas kamu. Kamu disuruh buka tas ini sama Mbah Purwo, ucap Slamet. Darmo pun akhirnya duduk dari posisi tidurnya, diletakkan tas itu di atas kakinya. Dengan perlahan, ia membuka resleting tasnya, karena tangan kanannya masih sedikit linu bekas infus. Saat tas terbuka, mata Darmo terbelalak. Ia seperti tak percaya apa yang telah ia lihat waktu itu. Mat, lihat ini uang siapa ya? Kata Darmo dengan raut muka kaget sambil memperlihatkan isi di dalam tas kepada Slamet. Slamet yang melihat itu juga cukup kaget. Dilihatnya banyak uang pecahan 50 ribuan yang acak-acakan di dalam tas. Ia mengacak-acak uang tersebut dan hampir aja menyentuh kain mori berisi sesuatu yang ada di bagian bawah tas itu. Udah Mo, ini kayaknya uang kamu hasil ritual tadi deh. Ambil cukupnya aja, biar aku bayar untuk pengobatan kamu, kata Slamet. Darmo kemudian mengambil beberapa lembar uang tersebut dan memberikan kepada Slamet. Slamet kemudian membayarkan uang pengobatan ke kasir. Setelah itu, Darmo pun dibawa Slamet keluar dari ruang UGD. Ia diminta menunggu di depan pintu UGD. Sementara Slamet menyusul Mbah Purwo, Sudir, dan Wahyu di kantin untuk mengabarkan jika Darmo sudah menunggu untuk pulang. Kelima orang itu akhirnya pulang ke rumah Mbah Purwo. Di rumah, Mbah Purwo terus-menerus memuji tekad dan keberanian Darmo untuk melakukan ritual ini. Mbah Sri pun akhirnya menyiapkan makanan beserta lauk pauknya. Mereka dipersilahkan untuk mengambil makanan di atas meja. Apa? Ayam Mbah Kakak lagi? Kata Slamet dalam hati. Ia takut rasa ayam Mbah Kakak seperti yang sebelumnya dan harus memakan bersama kawanan jin. Tenang, kalau sekarang beda, rasanya pasti enak, kata Mbah Sri seperti menjawab pertanyaan Slamet dalam hati. Mereka kemudian mulai makan. Benar aja, ternyata ayam Mbah Kakak itu rasanya enak. Tak ada rasa amis sedikit pun. Bumbunya pun meresap utuh ke dalam daging. Slamet dan Darmo cukup lahap. Setelah makan, mereka akhirnya kembali ke ruang tengah, mengobrol sesuatu yang tak berbobot, hanya untuk hiburan semata hingga sore hari. Mbah Sri tiba-tiba meminta Darmo untuk mandi. Mbah Purwo meminta Darmo mengikuti Mbah Sri. Udah, sana ikut Simbah. Udah disiapin airnya sama Simbah di kamar mandi, kata Mbah Purwo. Ternyata Darmo diminta untuk mandi kembang. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh gaib ratusan makhluk penunggu gunung itu saat dia melakukan petapaan tadi. Malam itu, Darmo diminta kembali masuk kamar prakteknya Mbah Purwo. Sementara Slamet menunggu di ruang tengah bersama kedua murid Mbah Purwo. Tak lama, terdengar suara seseorang menggema dari dalam kamar itu. Slamet nampak kaget. Pasalnya suara yang ia dengar bukanlah suara Mbah Purwo maupun Darmo. Slamet beranjak dari kursi dan mencoba untuk mendekati pintu kamar. Wahyu dan Sudir menegurnya agar tidak menguping pembicaraan dari dalam kamar. Namun sebelum menjauh dari pintu, suara dari kamar itu memanggil Slamet. Masuklah. Suara itu menyeru Slamet masuk ke dalam kamar. Slamet sontak nampak ketakutan. Bukannya menanggapi suara itu, namun dia justru semakin menjauh dari daun pintu kamar dan kemudian kembali duduk ke kursi ruang tengah. Mbah Purwo akhirnya membuka pintu kamar. Ia meminta Slamet untuk masuk ke dalam. Dengan langkah gontai karena merasa ketakutan, Slamet akhirnya terpaksa menuruti permintaan Mbah Purwo. Baru kaki kanan,
dan setengah badannya masuk ke dalam kamar. Slamet tiba-tiba tersentak. Dilihatlah sosok makhluk cukup besar dengan rambut panjang acak-acakan, mata berwarna merah, bertaring, dan memiliki kuku hitam yang panjang. Makhluk itu hanya mengenakan balutan kain lusuh untuk menutupi daerah kemaluannya. Makhluk itu berdiri tepat di depan Darmo. Slamet yang ketakutan akhirnya menutup mata dan menunduk. Tangannya kemudian dipegang Mbah Purwo untuk dituntun lebih dalam masuk ke dalam kamar. Mbah Purwo menyarankan Slamet duduk bersila di belakang Darmo. Terjadilah perbincangan antara Darmo dan makhluk itu. Slamet hanya bisa mendengarkan. "Kamu sudah bangunkan aku dari persemedianku. Aku minta kamu harus bisa menyempurnakan tubuhku," pinta makhluk itu kepada Darmo. "Sembah Ki, saya minta maaf. Saya akan melaksanakan permintaan kamu," ucap Darmo. "Sediakan sesaji dan darah manusia setiap Sabtu Kliwon. Kalau kamu sanggup, apa yang kamu inginkan akan saya turuti." Makhluk itu tertawa menyeramkan. Tak lama, makhluk itu meninggalkan kamar. Mbah Purwo memberikan penjelasan kepada Darmo untuk menyiapkan satu kamar khusus di rumahnya untuk dijadikan sebagai ruangan pemberian sesaji. Kamar itu juga nggak boleh dimasuki oleh siapapun, baik istri maupun anak Darmo. Ia juga diminta membuat sebuah kotak penyimpanan dari kayu gaharu asli. Tak lupa, Mbah Purwo juga meminta agar Darmo membeli minyak mani gajah untuk keperluan sesaji, agar dagangannya kembali ramai. "Tapi rumah saya kecil, Mbah. Di rumah udah nggak ada kamar lagi yang kosong," kata Darmo. "Pindahlah rumah. Jika tidak mau, ngontrak dulu rumah yang lebih besar dari yang ini. Uang kan udah tersedia di dalam tas," kata Mbah Purwo disertai anggukan kepala Darmo. Hari itu selesailah ritual pesugihan yang dilakukan Darmo. Mereka akhirnya kemudian keluar dari dalam kamar. Darmo pamitan kepada Mbah Purwo untuk masuk ke dalam kamar. Slamet kemudian ikut menyusul Darmo. Di dalam kamar, Slamet menanyakan kepada Darmo mengenai sosok makhluk yang ia lihat di dalam kamar praktik Mbah Purwo. "Siapa itu tadimu?" "Dia yang akan membantu Kumat. Dia jenglot." "Astaga Mo, kamu gila Mo. Ia saja minta darah manusia. Berarti ada tumbal Mo." "Tenang aja Mat, kebetulan aku punya teman di PMI. Nanti tiap Sabtu Kliwon aku minta sekantong darah dari dia. Yakin gak ada tumbal-tumbalan? Jangan sampai ketumbalkan Asih atau Dewi. Itu aja permintaanku." Keesokan harinya, Darmo dan Slamet akhirnya berpamitan untuk kembali ke rumah. Mbah Purwo berpesan, jika Darmo sukses, jangan lupa untuk kembali ke Cilacap dan menyisihkan hartanya kepada warga kampung yang kurang mampu di sekitar gunung tempat bertapaan Darmo. Darmo pun menyetujuinya. Tiba di rumah, Darmo disambut pelukan Asih, sementara Slamet langsung berpamitan untuk pulang ke rumah menemui istrinya. Dewi sendiri saat itu sedang jatuh sakit, sehingga Asih bilang kepada Darmo jika hari itu tak bisa berjualan sate karena tak ada yang membantunya di kios. Darmo pun tak mempermasalahkannya. Dewi kemudian keluar dari kamar lalu menghampiri ayahnya yang sedang duduk mengobrol bersama ibunya di ruang tengah. Ia langsung menggeletakkan kepalanya di paha ayahnya. "Besok kita cari rumah ya Bu. Kita pindah dari sini ya Nduk," kata Darmo sambil menatap anaknya penuh harapan. "Hah? Uang dari mana Pak?" "Uang yang kemarin Bapak berikan ke Ibu mana cukup," kata Asih. "Bukalah Bu." Darmo menyodorkan tas hitam kepada Asih. Asih kemudian membuka tas itu dan terlihat cukup syok. Matanya berkaca-kaca, menahan rasa bahagia bercampur tak percaya bisa melihat uang segitu banyaknya selama hidupnya. "Dari mana ini Pak? Ya Allah, banyak sekali," kata Asih.
Dewi pun akhirnya duduk, merebut tas yang tengah dipegang ibunya untuk ikut melihat isi di dalam tas tersebut. Udah, nanti Bapak ceritakan. Sekarang ayo kita antar Dewi periksa ke dokter dan kandungan ibumu, mumpung ada uang, pinta Darmo. Di dalam perjalanan pulang, Slamet terus memikirkan Darmo. Ia masih tak percaya Darmo melakukan hal konyol itu. Tapi nasi sudah jadi bubur. Darmo sudah menyetujui perjanjiannya dengan setan itu. Yang bisa ia lakukan, ia hanya akan terus mengingatkan Darmo untuk tidak pernah telat menyediakan sesajen di hari Sabtu Kliwon. Ia khawatir jika Darmo lupa, maka akan ada malapetaka yang mengancam keluarga Darmo.